Ini dia pengetesan nanjak yang diisi dengan beban 5 orang dengan berat total 482 kg. Keempat mobil ini kami jajal di tanjakan semiring 18 derajat. Nah, dari pengujian, sejatinya keempatnya bisa melewatinya dengan sangat baik. Namun ketika harus stop and go, HR-V menjadi yang terlemah sehingga dapat menyelesaikan waktu dengan catatan waktu yang paling lama, di mana dashing paling cepat disusul Omoda 5 dan juga Hyundai Creta. Hello guys, welcome back to CVT Indonesia. Balik lagi sama gue Kopas Tobing. Yes, sekarang di belakang kami sudah ada 4 mobil yang menarik banget dan negaranya beda-beda. Ada yang dari China, ada yang dari Korea, dan ada juga dari Jepang. Dan di belakang kami sudah ada Hyundai Creta yang akan direpresentasikan oleh Reza RFR. Yang sangat bangga dengan mobilnya. Hyundai banget gua. Bangga banget ya. Dan ada Honda HR-V yang akan direpresentasikan oleh Honda Pro Jason. Honda Pro Jason. Akhirnya Jepang. Jason Honda lagi. Balik. Oh, salah. Akhirnya Jason belain Honda lagi ya? Iya. Sekarang udah tegak, kemarin miring. Iya. Honda is me, bro. Honda is me. Oke. Dan juga ada Omoda 5 RZ yang akan direpresentasikan oleh Ananda Rizky. Ayo Ananda. Paling muda nih, paling muda. Gen Z banget kayaknya ya. Banyak gaya. Dan karena ini pendatang baru si Jetour Dashing ini akan dipresentasikan oleh reviewer baru kita juga. Siapa tuh? Yaitu Raisa Ritonga. Silakan. Enggak. Kok kayak pernah lihat ya? Hah? Sering lihat ya? Dari bangun pagi udah kelihatan. Akhirnya bukan anak baru sendiri. Instagram, CVT Bun. CVT Bun. Udah beberapa kali muncul di CVT Indonesia ya. Tapi dia kenapa bawa mobil ini? Kalau sebenarnya secara dimensi dia kegedean loh lawan kita. Sebenarnya nih ngaco nih Raisa Ritonga nih. Harganya. Mirip. Harganya masuk nih ya. Harganya kelasnya di atas ya. Secara dimensi dia paling gede emang. Tapi harganya bersaing sama 3 lawannya ini. Gua kan buktiin kali ini Korea lebih superior. Waktu itu kita berdua gue yang menang loh. Iya, jadi ya udah kita. Sekarang dapat adaptif. Lebih mantap kan? Kenapa sekarang dilanjutin lagi ya? Oh iya masih. Karena di ini masih ada kita masih bertengkar. Yang itu udah berubah kok, yang ini belum. Wah, 2 hari lagi. Ini pertama kali debut CVT War nih. CVT Bun ikut-ikutan ya? CVT Bun ikut-ikutan. Bunda ponak. Woman empowerment. Woman. Oke. Mantap. So this is it, CVT War antara Hyundai Creta Prime, Honda HR-V SE, Jetour Dashing, dan juga Omoda 5 RZ. Nah, udah pada siap kan? Udah dong. Bang, bentar. Kenapa tuh? Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih nih. Pertama-tama nih kepada Honda Tendean yang sudah bersedia untuk dipinjam Honda HR-V SI-nya nih. Mantap. Luar biasa. Thank you supportnya. Dan juga Cherry Arta Group yang sudah meminjamkan unit tes ini untuk kita syuting hari ini. Oke, teman-teman. Jadi kalau buat kalian yang suka cari-cari mobil, bisa ke 2 dealer tersebut. Cherry atau Honda ya? Cherry atau Honda. Dan pastinya kalau KTPM ya Hyundai, terima kasih juga sudah meminjamkan unit ya. Luar di review lama dan Jetour. Mentang-mentang udah kemarin nih. Dia kemarin dari Jetour ke Cina dia. Kayak langsung bawa pulang dari China. Tour with Jetour makanya. Pulang-pulang setir kanan. Oh iya, by the way, pas gue kesana, gue baru tahu loh, ternyata Jetour itu salah satu #1 fastest growing SUV brand in China. Wah, kece banget kan? Dipindahin sendiri. Lucu. Oke deh, langsung. Oke. Nah, seperti biasa ya, CVT War dibagi menjadi 5 penilaian. Oke. Yang pertama desain, yang kedua kepraktisan, yang ketiga kenyamanan, yang keempat fitur, dan yang terakhir performa. Gimana? Siap? IVT. Nah, pertama kita mulai dari desain yang dibagi menjadi 4 penilaian. Yang pertama desain depan, desain samping, desain belakang, dan juga desain interior. Gimana nih? Pede dong. Ini kenapa nggak berubah-ubah, Bang? Karena emang desainnya udah cakep dari awal. Ini berubah ngapain coba? Ada yang selancip ini nggak? Waduh, jangan mulut aja lancip lo. Ada yang gede tapi merah. Gue nggak mau banyak ngomong, lihatnya sendiri. Dashing. Ini mana wanita yang nggak berani? Iya, nggak berani kita juga memang. Karena wanita selalu benar, dia ngomong apa aja kita benerin aja. Bener.
Untuk desain eksterior depan, harus kami akui masing-masing memiliki keunikannya. Namun, kereta harus mengakui tidak secantik 3 kontestan lainnya karena hanya mendapatkan 8 poin, yang dimana yang lain mendapatkan 8,5 poin. Dari samping, dashing memang mendapatkan velg besar dan dimensi paling besar. Namun, desain coupe like pada Omoda dan HR-V bikin keduanya jelas lebih baik di sini. Dan untuk kereta harus mengakui desain sampingnya yang paling simpel. Untuk desain belakang, sama seperti bagian depan, keempatnya punya ciri khasnya masing-masing. Jatuh dashing dengan stance dan lampu yang sudah LED ini memang memberikan kesan paling gagah. Di satu sisi, desain coupe pada Omoda 5 dan HR-V punya daya tarik tersendiri. Apalagi kereta yang kini punya desain baru di belakang. Sehingga kami beri nilai sama yaitu 8 poin. Nah, menarik nih di bagian interior. Interior HR-V jadi yang paling mulai terasa berumur. Padahal tidak jelek sejatinya. Namun TV tabung yang di tengah jelas mengganggu ya, sehingga kami hanya dapat memberikan nilai 8. Untuk kereta, kini desain interior yang membosankannya itu benar-benar hilang dengan kehadiran layar menyambung dan juga ambient light yang membuatnya terasa mewah, sehingga kami dapat memberikan nilai 9. Omoda 5 memiliki desain yang bagus, tapi harus kami akui, sudah mulai berumur sehingga kami beri 8,5. Dan yang terakhir, jatuh dashing dengan desain setirnya, layout dashboardnya dan juga speedometernya, serta layar entertainmentnya yang terlihat sporty, yang membuat kami dapat memberikan nilai 9. Kalau kita lihat desain ya, di antara semua ini kan dulu sempat desainnya yang agak kurang gitu ya. Iya. Dan turns out, begitu udah facelift, kenapa nilainya pasti paling rendah gitu? Cuak! Bang, maksudnya saya. Huh? Karena gua tuh beauty in the inside beauty. Inner beauty, sorry. Iya. Iya, gua harus akui. Tapi interiornya tambah keren kan. Kalau dulu kan interiornya juga jelek. Ini bagus lah. Ini udah mendingan lah, tapi ini kalau perlu penilaian CVT War masih belum bisa ya. Oke. Makanya nggak perlu facelift lah. Nah, untuk skornya, kereta mendapatkan 32,5. Paling rendah tuh? Apa? Paling rendah? Aduh. HR-V di 33. No, tipis. Dan Oke. Omoda 5 RZ dan juga Jetour Dashing menjadi double winner di sini. Karena Oh, skornya sama menang. sama 33,5. Gila. Biasa aja. Ya CCA nih. Masih Yang Cina-Cina aja menang ya. Masih leg pertama nih. Woi, ya CCA. Tapi Bang Cindo cakep sih biasanya, Bang. Nah, sekarang karena desain udah selesai, kita langsung masuk ke penilaian yang kedua, yaitu kepraktisan. Lah, kok langsung cabut? Iya, paling Kan cepet kan videonya, ayo kita Oh, iya, bahas. yaudah. harusnya pede dong, ada ultra seat. Tapi jangan lupa, anak baru dimensi paling gede. Iya lagi. Gitu. Iya nih dua ini ya. Dia Yang ini apalagi nih? bunda Jetour. Ya, saya ini paling Dia di besar jejer ya. 4 gini langsung kelihatan dia paling gede ya. Iya. Tapi gue walaupun bukan paling gede ya, di sini bahkan paling kecil dimensinya. Tapi paling praktikal di antara yang kecil. Oh, iya. Makanya gue bilang inner beauty, bro. Bukan beauty in this. Bukan beauty inside. Bukan. Untuk kepraktisan, dengan melihat kapasitas bagasi Jetour Dashing yang paling luas, yaitu di 488 liter, jelas membuat barang-barang seperti koper ini bisa masuk dengan mudah. Golf bag seperti ini bukan masalah jika dibandingkan dengan yang lain. Apalagi dengan HR-V yang harus melipat satu kursi untuk memasukkan golf bag. Untungnya, HR-V masih punya ultra seat sehingga untuk kepraktisan, HR-V mendapatkan poin 7,5, Omoda 5 7,5, kereta 8,5, dan Dashing 9. Untuk ruang akomodasi, HR-V lagi-lagi paling inferior. Kita lihat saja yang duduk di tengah selalu kesulitan sekali. Leaning test semuanya berhasil. Headroom, HR-V jelas paling kecil, Dashing yang paling besar. Shoulder room seperti kereta. Omoda yang coupe pun tidak terasa sempit. Namun uniknya, secara rack room HR-V terasa lebih lega dari yang lainnya. Sehingga HR-V mendapatkan nilai 7,5, Omoda 5 8, kereta 8,5, dan Dashing 9. Wah, Jetour Dashing benar-benar memanfaatkan dimensi besarnya ya. Ya, kita sudah melakukan penilaian kepraktisan. Siapa yang menang? Yang pasti bukan Jason. Hah? Padahal udah ultra ya. Udah ultra seat. Ultra sih. Nggak ada yang punya kan? Hah? Yang lain tuh semua bisa bagasi pakai stick golf bisa, Jess. Cuma lu yang harus lipat satu. Karena itu Bapak, Apa? dia menciptakan ultra seat supaya golf bag-nya taruh di situ. Oh, kan tetap harus dilipat dong, nggak bisa duduk. Iya sih. Nah, Thank you. overall standingnya, Hmm. overall standingnya dipimpin oleh Jetour Dashing dengan 51,5 poin. Disusul Selamat, oleh Bunda. Hyundai Creta dengan 49,5 poin. Ini cowoknya ngalah ya. Iya, ngalah. Takut kalah. Terus yang ketiga Omoda 5 RZ tipis sekali di 49 poin.
Dan HR-V harus puas di 48 poin. Tapi emang bukan karena objektif, bukan subjektif ya. Enggak, ini emang penilaian. Penilaiannya kan mau dari dimensinya gede. Tadi kita tes juga pas duduk di belakang bertiga masih pada lega kan. Yes. Kayak maksudnya bahunya nggak pada mepet-mepet gitu. Makanya cocok banget marketnya buat family. Dan bunda-bunda juga. Ya, soalnya kan cewek-cewek emang tendensinya yang suka mobil yang agak gede kan, tipe-tipe SUV gitu. Kenapa nengok gede aja ke saya? Kenapa? Atau ya gitu, cewek-cewek juga ya paling suka tipe-tipe size-nya se-HRV gini. Iya sih, banyak bener. juga. Banyak juga kan Kaum-kaum yang marketnya. pakai ini. Iya, makanya bisa kali mulai shifting Wih, ke kiri. marketing banget nih. Kita langsung aja lanjut ke penilaian ketiga, yaitu kenyamanan dan kekedapan kabin. Let's go! Untuk kenyamanan, harus kami akui Hyundai Creta menjadi yang paling nyaman. Melewati speed bump sekitarnya minim, transmisi IVT-nya power delivery-nya sangat baik namun juga tetap sigap jadi sangat smooth. Lalu ada Honda HR-V yang surprisingly dengan velg yang lebih besar, masih sangat nyaman karena bandingan suspensinya cukup enak. Ayunannya nyaman, dan transmisi CVT-nya kalau dibawa cruising masih sangat halus, jadi tidak nyentak kepada driver maupun penumpang sehingga keduanya dapat poin 8,5. Lalu ada Jetour Dashing. Sejatinya bandingan suspensinya memang dibuat lebih stiff, namun pas sehingga tidak terlalu mentul-mentul. Tetapi transmisi DCT-nya terkadang agak mengganggu kehalusan. Dan yang terakhir ada Omoda 5 yang lebih keras lagi jika dibandingkan dengan Jetour Dashing dengan karakter transmisi yang sama, sehingga Omoda hanya dapat poin 7,5 saja. Untuk kekedapan kabin, sudah pastilah ya, Honda HR-V menjadi yang paling bontot. Menurut pengetesan kami dengan kondisi kecepatan 7 km per jam di AC Fan 1, dia hanya dapat 92 dB. Suara yang paling terdengar adalah road noise yang cukup mengganggu. Di posisi berikutnya ada Jetour Dashing yang mendapatkan 86 dB dengan kondisi yang sama. Lalu ada Omoda 5 RZ dan Creta yang surprisingly mirip-mirip, yaitu di 79 dB dengan kondisi yang sama dengan dua mobil sebelumnya. Sehingga keduanya dapat poin 8,5. Oke, tadi kita sudah melakukan penilaian kenyamanan dan kekedapan kabin ya. Di sini unik nih penilaiannya nih. Soalnya ada 3 mobil yang dapat nilai yang sama. Aduh. Sudah jelas ya? bukan saya. Ketiga mobil itu adalah Honda HR-V, Jetour Dashing, Oke. dan juga dapat Iya. dengan 16 poin. 16 semua. 16 semua. Lah ini? Creta menjadi pemenang kali ini di Wih, 17 poin. akhirnya menang, ada satu dari tadi belum menang. Kenapa? Yeay. Kasih lah. Bener ya Eja bilang tadi, beauty on the inside. Iya. Bener-bener waktu Beauty, masuk, bro. nyaman. Nyaman, yang bikin nyaman tuh susah dicari, men. Cantik, yang cantik banyak, yang bikin nyaman susah. Untuk pemilik terbanyak jatuh kepada Jetour Dashing masih di 67,8 gila. poin. Gila anak Creta. baru coy. Anak baru. Itu beginner's luck tau gak? Nah sekarang ke penilaian keempat nih. Iya, Nah, iya, iya. biasanya mobil-mobil kekinian nih suka banget sama penilaian ini. Apa tuh? Apa tuh? Penilaian keempat yaitu fitur. Wih, pede gua. Gimana PD? Iya, yang nggak punya Twitter nih nangis sih. Sony. Tapi gua tahu Twitter sekarang jadi X, Jess. Tapi ya minimal di mobil ada Twitter, Ya, Jess. kalau di list browser kan X itu berarti? Tidak ada. Oke, lanjut. Oke, langsung Lanjut. aja ke penilaian keempat yaitu fitur. Let's go. Fitur keselamatan. Yes, mobil ini gue pede banget sih. Kenapa? Karena mobil itu banyak banget adasnya. Sebut saja seperti lane keeping assist, lane departure warning, apalagi emergency braking assist, blind spot monitoring, rear cross traffic alert, dan banyak lagi tuh. Kalau gue sebutin semua videonya panjang banget, yang lain gak dapat durasi dan videonya 1 jam lebih pasti itu. Jadi ya, untuk adasnya lengkap banget di mobil ini. Dan untuk urusan airbag-nya sendiri ini mempunyai 6 buah airbag yang ada di dashboard, di pilar, dan juga di jok penumpangnya. Untuk fitur keselamatan, Honda HR-V S ini juga nggak malu-maluin. Dia udah lumayan lengkap ya untuk fitur ADAS-nya, atau yang Honda sebut sebagai Honda Sensing. Sebut saja, dia sudah ada Forward Collision Mitigation, lalu kemudian ada Adaptive Cruise Control, jadi bisa menyesuaikan dengan kecepatan kendaraan di depan kalian, dan juga ada Stop and Go Function, jadi bisa sampai berhenti terus jalan lagi sendiri. Kalau macet-macetan, ini bermanfaat banget nih. Lalu juga pastinya dia sudah ada Lane Keeping Assist, Lane Following Assist ya. Di sini kalau kita aktifin, dia setirnya tuh bisa ngikutin marka jalan. Jadi mobilnya itu bisa tetap berada pada jalur yang semestinya. Namun memang sayangnya,
dia tuh belum ada yang namanya blind spot monitoring, yang mana di mobil itu udah umum banget. Tapi ini setidaknya dia punya fitur yang namanya Honda Lane Watch. Bermanfaat banget. Mantap. Ngomongin soal ADAS, gue paling pede. Kenapa? Hyundai Creta sebelum yang ada facelift ini, dia sudah termasuk yang paling halus. Hyundai Group, lane keeping assist-nya, rear cross traffic alert-nya, forward collision mitigation-nya, blind spot monitoring-nya, semua paling halus, paling reliable, paling enak. Nah sekarang di facelift-nya, Hyundai Smart Sense ya ketambahan adaptive cruise control. Nah adaptive cruise control-nya ini jadi sangat halus juga. Sama seperti fitur-fitur safety lainnya. Jadi kalau ngomongin soal ADAS, udah pasti Hyundai Creta yang paling keren dan paling baik di sini. Karena selain fitur safety-nya lengkap sekarang, tapi dia juga reliable dibandingkan dengan yang lainnya. Buat fitur safety seperti blind spot monitoring, rear cross traffic alert, sudah ada door open warning, dan yang paling menarik menurut kami dan paling berguna nih buat ibu-ibu adalah kamera panoramik 540 derajatnya. Itu bakalan sangat memudahkan banget nih dalam berkendara. Apalagi misalnya buat manuver ke jalan-jalan kecil nih, misalnya jalan agak sempit atau misalnya mau parkir, dan dia juga begitu sen kanan kiri langsung aktif kan, otomatis menyala. Dan dia view-nya itu benar-benar sampai kolong-kolong kelihatan. Mobilnya juga bentuknya sudah transparan. Jadi benar-benar akan memudahkan kita fitur ini. Menarik banget. Fitur keselamatan kita harus berikan pada Creta dan Omoda nilai 9 karena jadi yang terlengkap. Dan HR-V menyusul dengan 8,5, lalu yang terakhir Jetour Dashing dengan 7,5. Untuk fitur keamanan gua yang paling pede. Oke, Jason mungkin juga sama ya. Kuncinya udah lumayan lengkap. Dia bisa keyless entry, lock, unlock, buka bagasi, dan bisa remote engine start juga dari sini. Jadi bisa nyalain mobil dan mendinginkan kabin terlebih dahulu dari kuncinya saja. Tapi nggak cuma itu. Mobil ini juga bisa diakses melalui fitur yang namanya Blue Link dari smartphone kalian. Sesuai aplikasi ya. Nah, jadi melalui aplikasi ini kalian juga bisa mengatur membuka dan menutup kunci dari mobil ini, bahkan bisa menyalakan terlebih dahulu dan bisa mengecek status dari mobilnya. Jadi kalau mobilnya belum kekunci, kita bisa kunci dari jauh. Mobilnya ada yang mendekat, digoyang gitu ya, dia akan dapat notifikasi. Misalnya coba pembukaan paksa gitu ya, kalian akan dapat notifikasi. Mobilnya dibawa jauh di luar jangkauan kalian, bisa dapat notifikasi. Jadi kalau untuk fitur keamanan, yang paling aman udah pasti Hyundai Creta. Ya, dari segi keamanan mobil ini udah cukup canggih ya. Bentuk kunci seperti ini, unik sekali. Dan untuk pintunya sendiri sudah flush door handled ya. Jadi once pintunya kekunci, dia nggak akan bisa kebuka, gagangnya keluar gitu. Nggak seperti rival-rivalnya yang gagangnya ada di luar. Nah, ini juga kalau misalnya kekunci, spionnya udah auto retract. Dan nanti pintunya begitu dibuka, udah ada logo Jetour di bawahnya. Terus satu lagi fiturnya ini juga sudah walk away lock ya. Jadi kalau kita lupa ngunci dan kita berjalan agak jauh, nanti dia otomatis akan mengunci sendiri mobilnya. Untuk fitur keamanan sendiri di sini sudah menggunakan keyless entry dan terdapat easy access, memang terdapat hanya di pintu supir saja, di sini belum dapat. Dan ini dia kuncinya. Bentuknya sangat elegan dan ya sana mewah gitu. Dan di sini terdapat untuk membuka kunci, kemudian untuk mengunci dan juga membuka pintu bagasi belakang, dan pintu bagasi ini sudah power back door, jadi kita tinggal pencet aja dia langsung buka. Dan selain kita pencet di sana, kita juga bisa pencet di kuncinya ini. Terus kemudian di paling bawah di sini ada untuk menyalakan mobil ini dari remote-nya. Jadi kalau misalnya kalian mau mobilnya langsung adem, bisa pencet tombol ini. Jadi kalian ke dalam tidak kepanasan. Dan mobil ini juga sudah support Internet of Vehicle. Jadi kalian bisa ngontrol mobil ini dari smartphone kalian. Untuk fitur keamanan di Honda HR-V ini udah lumayan lengkap. Ini kuncinya, jadi dia udah smart keyless entry. Jadi untuk mengakses mobilnya kalian tinggal simpan aja di kantong. Dan kalian nggak perlu mencet-mencet, tinggal wave aja di handle pintunya dan otomatis dia sudah terbuka. Dan untuk spionnya sudah auto retract juga. Ya, untuk menguncinya tinggal tekan aja nih guratan yang ada di handle pintunya. Dan bagusnya, mobil ini juga sudah support walk away lock, dan di kuncinya ini yang keren, Creta juga bisa sih. Dia ada remote engine start. Ya, jadi kalian bisa menyalakan mesinnya hanya dengan menekan tombol di remote kuncinya nih. Lumayan, kalau masuk mobil udah ada mobilnya. Fitur keamanan, Creta kembali superior dengan poin 9, lalu HR-V dengan 8,5, Jetour Dashing dengan 8, yang terakhir Omoda 5 dengan 7,5. Untuk fitur entertainment,
gue lagi-lagi paling pede di sini. Layar entertainment-nya sekarang makin besar, 10,25 inci, mau yang layar entertainment ini maupun yang speedometer, jadi udah nyambung gitu ya, keren banget ya. Dan dari layar entertainment ini banyak banget yang bisa kita atur, mulai dari dia udah bisa Apple CarPlay, Android Auto, secara wired maupun wireless bisa kita atur ya. Dan sudah support Bose Premium Sound, jadi dia udah termasuk yang paling premium nih sound systemnya di kelas ini yang kita bandingkan berempat ini, meskipun baru varian Prime. Dan dari sini kita udah islami banget ya, dari entertainment udah ada kiblatnya guys. Jadi kita bisa mendengar, bisa tahu kita misalnya kita lagi perjalanan, kita harus menghadap mana, udah bisa tahu nih dari sini. Dan dari layar entertainment ini sudah ada built-in navigation, ada quiet mode, dan bahkan dia sudah ada pengaturan blue link-nya. Jadi entertainment paling lengkap menurut kami ya Hyundai Creta ini. Masuk ke fitur entertainment. Yes, gue juga cukup pede dengan fitur entertainment dari mobil ini karena untuk dari head unitnya sendiri dan speedometernya itu masing-masing menggunakan 10,25 inci, yang dimana di sini juga ketajaman layarnya juga bagus, terus juga frame rate-nya juga bagus. Dan untuk head unitnya sendiri sudah mendukung Apple CarPlay dan juga Android Auto. Dan kerennya lagi adalah kalau misalnya head unit udah keren, masa audionya tidak keren gitu kan? Dan audionya di sini tuh menggunakan Sony. Jadi kalau kalian misalnya mengendarai mobil ini, itu bisa mengemudikan dengan nyaman karena mendengarkan musik yang sangat enak gitu. Jadi ya harusnya ya nggak malu-maluin lah untuk fitur entertainment. Oke, untuk sistem entertainmentnya sendiri cukup oke ya. Di sini bisa kelihatan layarnya sudah agak gede, masing-masing ini besarnya 10,25 inch. Jadi cukup jelas kelihatannya. Terus canggihnya di sini pengaturannya sudah sangat lengkap juga. Selain ada Apple CarPlay, Android Auto yang sudah wired dan wireless, pengaturan mobil ini juga bisa diakses melalui sistem entertainmentnya. Seperti di sini bisa dilihat, kita tinggal klik aja mobilnya, logo mobilnya. Di sini kita bisa pengatur segala macam yang ada di sini, mulai dari pengaturan spionnya, buka tutupnya, pengaturan power tailgate di belakang tinggi bisa di-adjust melalui sini, bisa ngelihat juga exterior lampnya dinyalain dari sini, ambient lamp, driver assistant, dan lain-lain sudah cukup lengkap bisa diatur dari sini. Jadi overall sistem entertainment mobil ini termasuk yang terlengkap di kelasnya, apalagi jika dibandingkan dengan si putih itu saingannya. Untuk fitur entertainment di Honda HR-V ini cukup standar. Ya, untuk head unitnya dia layarnya berukuran 8 inci, tapi bagusnya dia udah support Apple CarPlay maupun juga Android Auto, walaupun masih wired aja, belum wireless ya. Dan di sini ada fitur-fitur lainnya juga standar lah ya, Bluetooth, teleponi, semuanya. Dan untuk speakernya, ini juga yang disayangkan ya, jumlah speakernya cuma ada 4, Twitternya nggak ada di depan. Fitur entertainment lagi-lagi Creta dengan premium sound dari Bose, Sound of Nature, dan built-in navigation-nya memang superior, sehingga dapat kami berikan nilai 9. Diikuti dengan Jetour Dashing dan Omoda 5 dengan 8,5, dan yang terakhir HR-V dengan TV tabungnya yang mendapatkan nilai 7,5. Untuk fitur penunjang, lagi-lagi mobil ini paling banyak guys. Mulai dari yang ada di layar entertainment aja ya. Dia sudah ada built-in navigation. Built-in navigation ini bisa tahu di mana petrol station terdekat dari kita. Mau tahu point of interest yang terdekat dari kita juga bisa kelihatan semuanya dari sini ya. Jadi lengkap banget, dan bahkan bisa ngasih tahu kita kalau di depan misalnya ada school area, railway station, itu bisa dikasih tahu ketika kita tiap hari lewat gitu ya. Bagus banget. Dia sudah Apple CarPlay, Android Auto pastinya. Ada Blue Link. Blue Link-nya nggak cuma untuk dari smartphone kalian. Dari dalam sini Blue Link-nya bisa, kalau misalnya kita mogok di jalan, ada roadside assistant. Gratis 3 tahun. Karena kami udah nyoba kemarin, mobil yang di rumah pakai Blue Link, mogok, pakai ini, gratis. Dan ada SOS, ini untuk yang health emergency. Jadi ini yang untuk roadside, untuk mobilnya. Yang ini untuk mobilnya gitu ya. Ini untuk manusianya, yang SOS gitu. Dari entertainment ini juga banyak banget yang bisa kita atur. Ada valet mode. Jadi kalau misalnya pakai valet mode, orang yang bawa mobil ini valet nggak akan bisa ngerubah-rubah settingan kita. Climate juga bisa diatur dari sini, lengkap banget. Dan juga kita bisa lihat ada banyak hal, misalnya kayak media tuh dari sini kita bisa lihat kayak, nah tuh ada Sound of Nature juga guys. Ini udah fitur-fitur yang kayak dulu di Ioniq 5, Palisade, Santa Fe, mobil Hyundai yang mahal-mahal sudah turun sampai ke Hyundai Creta gitu ya. Bagus banget. Dan speedometernya udah bisa diganti-ganti sesuai mode berkendara kita. Jadi kalau yang eco kayak tadi, terus juga ada yang smart, ada yang sport, ada yang normal, dan ada yang eco kayak gini. Jadi bagus banget. Dia juga di sini tampilannya banyak banget ya. Ada tampilan untuk ADAS, tampilan untuk fuel consumption, ada tampilan untuk kompas, dan ada tampilan untuk tire pressure monitoring. Jadi lengkap banget. Di sini layar speedometer AC-nya sudah
auto climate control tapi masih single zone saja. Dia sudah ada ventilated seats kiri dan kanan, pendingin kursi, bagus banget. Dan dia juga sudah ada banyak hal ya, tombol-tombol juga masih lengkap di sini, nggak terlalu banyak dihilangkan. Wireless charging, USB-A, USB-C, electric parking brake, auto hold, dan dia mode berkendaranya nggak cuma eco, smart atau segala macam. Nih kita bisa lihat tombol berkendara, ada yang mode traction. Di traction ini modenya ada 3 lagi tambahan, jadi ada snow, mud, dan sand. Jadi total ada sekitar 7 mode berkendara. Nice. Dia juga masih mempertahankan dari kereta yang sebelum facelift. Ini sudah ada namanya air purifier. Yes, jadi kalian bisa atur nih udara dalam kabin tuh jadi bisa bagus terus bagus. Lampu-lampu sudah LED, terus juga dia sudah tilt teleskopik pengaturannya, sudah ada pedal shift. Sun visor, sayang banget nggak kayak rivalnya. Dia kaca doang, walaupun gede tapi nggak ada lampunya guys. Tapi yang bagus, panoramic sunroofnya gede banget dan bisa dibuka. Jason nge-relate. Untuk fitur penunjang di Honda HR-V ini, gue nggak terlalu pede sih. Tapi setidaknya nggak banyak gimmick di Honda ini ya. Nih sebut saja, ini berfungsi banget nih, bermanfaat sekali. Honda Lane Watch dari dulu ya. Jadi dia bisa memvisualisasikan blind spot area kita ya. Dari kaca spion di kiri itu ada kameranya gitu. Jadi memudahkan kita buat parkir atau berganti jalur. Mantap. Lalu untuk pengaturan AC-nya dia pastinya sudah single zone auto climate control. Dan ini yang kami suka banget ya, sama klikinya ini loh. Aduh, ini kalau kalian bisa denger ya. Ini satisfying banget ya, eargasm nih. Aduh enak banget ya, solid deh dipegang ya. Lalu kemudian, ini juga yang menarik nih. Ini kayak salah satunya nih. Jadi, semburan anginnya, AC-nya itu bisa di-diffuse gitu loh. Nih kalian tinggal pilih-pilih aja. Ini di shut, bener-bener dimatiin. Ini hembusan biasa. Nah ini yang kesana, hembusan anginnya ya. Jadi keren banget. Lalu kemudian juga ya ini di sini ya standar lah ya. Di sini ada Econ Mode dan yang kami juga suka nih chime-chime dari Honda nih ciri khas banget nih. Kalau kita bisa ganti Econ Mode. Ya sayangnya memang kalau di varian S ini cuma ada Econ Mode aja ya. Gitu. Lalu kemudian juga ada Hill Descent Control, mantap. EPB, Brake Hold. Lalu kemudian di sini untuk setirnya dia bisa diatur secara tilt dan juga teleskopik, udah standar. Untuk pengaturan kursinya juga udah cukup lengkap ya di sini. Udah bisa height adjuster, maju mundur, ya udah lengkap. Tapi sayangnya memang masih manual aja, belum elektris. Dan di sini ada sun visor dan juga vanity mirror yang udah ada lampunya. Kereta nggak ada, bahkan di abangnya yang harganya 800 juta nggak ada. Oke, lalu kemudian sisanya, nah ini juga keren. Nggak keren-keren banget. Sebenarnya dia panoramic roof ya, bagus panoramic roof. Bukan sunroof ya, jadi nggak bisa dibuka dari depan sini. Tapi yang di belakang, ini agak menyulitkan memang bukanya ya, panoramic roof ya. Jangan dibuka. Oh, jangan dibuka. Ribet. Oke, mendingan jangan juga kalau kata Ija. Nah, ini juga lampu kabinnya. Ini keren ya. Jadi dia aura mewahnya tuh kerasa nih kayak di mobil mewah. Jadi capacitive touch dan sudah LED. Bagus. Penunjang. Ya, di sini cukup banyak sebenarnya, nggak cukup sih sebenarnya. Sangat banyak ya. Kayak misal di sini kita bisa lihat ada wireless charging yang dapat mengecas HP kalian tanpa menggunakan kabel. Jadi praktis banget, tinggal taruh di sini HP kalian langsung ngecas. Dan di sini juga terdapat sebuah sunroof yang ya ukurannya memang tidak terlalu besar dan tidak memiliki panoramic sunroof seperti di Jetour Dashing dan juga Hyundai Creta. Di sini juga terdapat driving mode ya memang hanya 2 ya. Jadi untuk eco dan juga sport mode. Dan di sini juga terdapat dial untuk merubah volume pada head unit dan di sini juga terdapat knop transmisinya keren ya. Tidak berbentuk tombol-tombol biasa tapi masih ada. Tuas seperti ini, cakep. Terus dan mobil ini juga memiliki power back door. Jadi kalian tinggal ngeklik tombol bagasi aja dan bagasinya langsung kebuka. Praktis banget. Joknya juga sudah full elektrik, tidak hanya di sisi pengemudi namun juga di penumpang depan. Dan mobil ini juga mendapatkan fitur 360 kamera. Jadi kalian bisa memantau sekeliling mobil ini melalui kamera 360-nya yang dapat kalian akses melalui tombol yang ada di sini nih, di samping tuas transmisi. Fitur penunjang di mobil ini juga udah lengkap banget. Mulai dari head unitnya, masing-masing sudah 10,25 inch, 10,25 inch, jadi cukup besar dan jelas. Speedometernya juga sudah full digital dan terang banget ya. Dan head unitnya tadi seperti kita jelaskan, sistem entertainmentnya sudah lengkap banget. Nah ini mumpung nih, gitu kelihatan dari mode drive-nya bisa ada 2, bisa sport, bisa eco, power steeringnya juga ada mode comfort dan sport. Selain itu, di sini juga bisa pengaturan kayak AC, ADAS-nya, bisa diatur semua dari head unitnya, sudah lengkap banget, lampunya segala macam. Nah, di sini juga
kameranya sudah round view monitor. Nah, dan dia akan otomatis muncul misalnya kita ngeluarin sen kanan kiri dan dia sudah bisa transparan view-nya. Which is memudahkan kita banget selama di perjalanan. Setelah itu, di sini kita juga bisa mengatur AC dari head unitnya. Tapi, selain bisa mengatur dari digital ya, kita juga masih ada tombol-tombolnya di sini. Setirnya juga sudah tilt dan telescopic, sudah ada pedal shift-nya. Di sini juga sudah ada, kita lihat sun visornya sudah dilengkapi dengan lampunya dan estetik banget desainnya. Sudah ada panoramic sunroof yang cukup lebar pembukaannya. Dan kalau kita lihat ke sini, sudah ada wireless charging dan sudah ada ventilasinya. Jadi nggak akan takut HP kita panas. Nah, untuk mode parkirnya juga sudah electric parking brake, sudah ada auto hold, sudah ada hill descent control, dan kursinya sudah bucket desainnya dan sudah full electric kanan dan kiri. Selain itu, di bagasi juga sudah power tailgate. Oh iya, lampu-lampunya juga sudah LED dan cukup terang. Untuk supporting features, baik dashing dan kereta memiliki nilai yang sama yaitu 9. Dikejar Omoda 5 dengan 8,5 dan yang terakhir HR-V dengan 8. Ya, tadi kita sudah melakukan penilaian keempat yaitu fitur, dan walaupun nggak punya ADAS, ternyata Jetour Dashing ini bukan paling buntot untuk nilainya karena dia ketolong di fitur penunjang. Oh iya dong. Panoramic sunroof yang gede banget, terus juga ambient light sampai 64 warna juga. Yang paling rendah adalah Honda HR-V dengan 32,5 poin. Gak apa-apa, Mak, gak apa-apa. Ntar lagi facelift. 3 tertinggi yaitu Jetour Dashing dengan 33 poin. Karena belum ada ADAS ya. Tapi ketolong sama yang lain ya. Iya Aku sih. klarifikasi dulu. Apa Walaupun tuh? nggak ada ADAS, tapi menurut gue ya, market cewek itu ini kurang krusial fitur ADAS itu. Karena kenapa? pertama, kadang kita nggak terlalu pakai ini, Ah. dan nggak terlalu ngerti juga. Dan ngerti pun kadang suka lupa makanya. Karena kadang agak takutnya kayak ya udahlah mending kita Alasan. biasa Tapi aja. emang wanita selalu benar. Yang udah biarin aja, gue gak berani debat. Woman is always right. Iya. Perhatiin WC di mall, Pak. Iya, cewek sebelah kanan kan? Sebelah kanan. Bener, ya Masa udah. nggak Kasih, pernah kasih, percaya? kasih. Makanya ini cocok banget buat para cewek sebenarnya. Ya, oke deh. Oke lah, oke lah. Kasih. Oke, lanjut. 3, terus yang kedua Omoda 5 RZ dengan 33,5 poin. Karena memang fiturnya sebenarnya mirip-mirip ya, cuma bedanya Omoda 5 RZ Ada ADAS. Ada Ya. aja. Dan yang pemenang Udah kali ini pasti. adalah Hyundai Creta dengan poin yang cukup Ya, jauh. fitur, Yaitu men. 36 poin. Apa? ADAS ada. Udah adaptif sekarang. Ya. Blue Link gila. Siapa yang punya Blue Link di sini? Gak ada kan yang mendekati? ada. Kalau kita Ya. pakai Blue Link, Hah? kalau kita pakai Blue Link juga ntar bingung dong. Gak bisa dong, beda dong. Beda. Iya, makanya. Beda. Beda. Dari POV juga. Oke. Nah, karena memang Hyundai Creta tadi menangnya cukup jauh ya, beda 3 poin. Untuk overall CVT War kali ini, leadernya berganti. Wih. Jadi Hyundai Creta dengan 102,5 poin. Menanjak dia. Udah menang Ya. lagi. Kan Dan gue bilang gue pasti menang lagi. 100,5 Ya, iya, poin makanya. di urutan kedua Jetour Dashing, dan urutan ketiga ada ini berdua nggak pernah nanjak ya, gimana sih? Apa sih? Urutan 34 gitu kan. Iya. Dan urutan ketiga itu Omoda 5 RZ dengan 98,5 poin, dan Ya. ayo dong Bang, Jess. comeback Bang, nanti tenang aja, nanti ada pembaruan, Oke. mesin baru. Oke, Apa performa lo ya. ngomong gitu, tapi untuk sekarang lo harus ada di urutan keempat dengan It's 90,5. okay. Oke, sekarang penilaian kelima atau penilaian pamungkas, yaitu Oke. perform. Sekarang gue udah menang. Terus pilihan terakhir performa. Aduh, sapu bersih nih. Jangan pede dulu. Spesifikasi keempat mobil ini cukup unik. Dua menggunakan mesin 1,5 liter naturally aspirated dan 1,5 liter turbo. Nah, akan kita tes dengan 4 penilaian, yaitu handling, efisiensi, tes nanjak, dan akselerasi. Pertama, mari kita jajal handlingnya. Untuk handling, kami melakukan slalom dengan keempat SUV ini. Dan harus kami akui Honda HR-V lah yang paling baik, yang dimana ia mampu menyelesaikan tes dengan mudah dengan body roll yang paling minim. Yang paling membuat kami kaget adalah Jetour Dashing. Meski dimensinya paling besar dan kami pikir akan lebih buruk jika dibandingkan dengan yang lain, ini malah ia lebih baik jika dibandingkan dengan Omoda 5 yang harus puas di peringkat ketiga dengan poin 8 karena ada gejala understeer dan juga limbung. Hyundai Creta memang jadi yang ternyaman, namun itu yang membuatnya jadi yang paling kurang dalam urusan handling, sehingga harus puas dengan poin 7,5. Untuk urusan efisiensi, Hyundai Creta kembali menang dengan 9 poin, dan HR-V sama dengan 9 poin, disusul dengan Dashing dan Omoda yang sama-sama mendapatkan 8 poin. Ini dia pengetesan nanjak yang diisi dengan beban 5 orang dengan berat total 482 kg. Keempat mobil ini kami jajal di tanjakan semiring 18 derajat. Nah, dari pengujian, sejatinya keempatnya bisa melewatinya dengan sangat baik. Namun ketika harus stop and go,
HR-V menjadi yang terlemah, sehingga dapat menyelesaikan waktu dengan catatan waktu yang paling lama, di mana dashing paling cepat disusul Omoda 5 dan juga Hyundai Creta. Untuk pengujian akselerasi, Jetour Dashing jadi yang tercepat dengan akselerasi 0-100 di 10,5 detik, disusul dengan Omoda 5 di 10,7 detik, dan Creta di 10,9 detik. HR-V harus puas dengan catatan waktu 14,1 detik. Sedangkan, untuk 0-201 meter, Omoda 5 memiliki waktu yang sama dengan Dashing di 13,1 detik, tapi HR-V masih jadi yang terlambat di 14,9 detik. Oke, kita sudah melakukan penilaian terakhir, yaitu performa. Wih, seru banget tadi ya. Seru banget. Tapi hasil akhirnya seru juga. Iya. Kalau lu sih ya udah lah, Jas. Udah harus pembaruan ya. Ini aja udah kalah kok antara ini berdua. It's okay. Biasanya dia tuh kalau di CVT World kompetitif banget, lawan jatuh-jatuhin, ini simpatik ya. Gak tega gua. 2 kali kalah. Masanya CVT War pertama tuh gua waktu itu pas lihat spek launching yang ini kan gua bilang, wih, Jess kayaknya bakal menang yang ini nih. Pas kita gerak race. Loh kok? Loh. Dan anak baru, dan reviewer baru. Berhak mendapatkan poin tertinggi di 35 poin. Jadi overall gimana? Dia bisa balap gua nggak dari overall poinnya? Wah, ini sengit nih. Nah, ketakutan lo ya terbukti kali ini, karena CVT War kali ini dimenangkan oleh Jetour Dashing dengan 135,5 poin. Urutan kedua dihuni oleh Hyundai Creta Prime dengan 135 poin. Oke lah. Cuma beda 0,5 poin. Gila, Oh, tipis tipis, banget ya, tipis. kalah tipis Tipis, banget. Dia balap di akhir ya, padahal tadi kan gue sempat udah menang Ya, penilaian keempat dia menang, penilaian kelima langsung dibalap lagi. Gila sih emang Oke, yang surprise tuh sebenarnya pas dia nanjak akselerasi sama handling buat mobil segede ini sih. Iya, Handlingnya oke banget kan? Oke, ya udah, tapi CVT memang untuk penilaian kali ini kerasa banget ya. Jetour Dashing ini memang berasa kayak satu kelas di atasnya ya. Benar banget. Nggak cuma in term of dimensi, ternyata memang fitur-fitur lainnya dan performanya, praktisannya memang dia yang Malah juara ya? untuk kali ini. Iya, Walaupun tipis, fitur-fiturnya juga. di bawah diikutin sama Creta dan Omoda RZ dan juga HR-V. Mungkin ya CVT punya preference yang berbeda dari penilaian kami, tapi dengan 5 penilaian kami, pemenangnya kali ini adalah Jetour Dashing. Cuma memang kalau kebutuhan masing-masing CVT misalnya suka banget sama desain, ada pilihan lain yaitu Omoda RZ yang coupe banget. Yes. Bisa jadi pilihan juga ya. Benar banget. Yes. Suka desain juga ini. Ada HR-V yang mau JDM banget bentuknya. Pagi khususnya yang varian SI ini lebih JDM daripada yang RS ya. Betul Iya, banget. karena grillnya gini nih cocok. Memang kalau melihat overallnya sebenarnya juga Creta bisa memenuhi semuanya. Jadi mobil yang tick all the boxes. Tick all the boxes. Cuma memang kayak nggak semuanya stand out gitu loh. Betul. Iya. Rata, overall rata gitu ya. semua. Tapi memang bisa jadi pilihan juga. Nah. Tapi balik lagi ini adalah pilihan dari sisi kami. Cuma pilihan nanti di akhir balik ke para CVTs. Ya. Betul. Karena CVT yang punya uangnya. Betul. Udah, bro. Ujung-ujungnya duit lagi. Yeah. Oke CVT, terima kasih banget sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga dan follow Instagram kami @cvt.indonesia. Di situ banyak banget ya keseruan kami tentang syuting seperti ini dan berita seputar dunia otomotif baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan sekarang baca berita tidak hanya bisa melalui Instagram kami saja, tapi bisa baca melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Dan apabila kalian tertarik untuk meminang salah satu mobil yang ada di CVT War kali ini, atau misalnya mau keempatnya silakan. Sultan. Bisa Borong. melalui website kami dan pastinya kami akan memberikan penawaran terbaik. Dan jangan lupa juga follow TikTok kami di @cvtindonesia. Oke, CVTs, sampai ketemu di video selanjutnya. Yeah. Thank you.